Ini pemerintah belum dapat memastikan apakah akan memberangkatkan jamaah haji di tahun 2022 ini. Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas mengatakan hingga kini pihak pemerintah Arab Saudi belum memberi kepastian pemberian kuota haji bagi jamaah Indonesia. Meski demikian, saat ini pemerintah telah menyiapkan 3 opsi persiapan pemberangkatan jamaah haji Indonesia. Sebab hingga saat ini upaya-upaya negosiasi terus dilakukan Indonesia ke pemerintah Arab Saudi. Kita akan mengetahui dan berdiskusi terkait dengan penyelenggaraan haji bagi jamaah Indonesia. Kami sudah terhubung melalui sambungan video daring bersama Wakil Ketua Komisi 8 DPR Republik Indonesia, Aceh Hasan Sajili. Assalamualaikum Kang Aceh, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik, Alhamdulillah. Bang Denny, apa kabar Bang Denny? Iya, kabar baik. Pak Aceh, pemerintah belum bisa memberikan kepastian keberangkatan jamaah haji. Sementara yang ngantri harap-harap cemas sudah banyak ini. Komentar Anda? Ya, memang daftar antrian haji kita sangat panjang ya, sampai 5 juta calon jemaah haji. Dan di beberapa daerah rata-rata sudah mencapai 20 tahun, 30 tahun, bahkan di Sulawesi Selatan itu ya ada yang sampai 45 tahun gitu ya. Ya. Jadi begitu besarnya jumlah antrian tersebut tentu mengharuskan kita harus bersabar, karena kita tahu juga bahwa pandemi COVID-19 ini harus menjadi perhatian kita, karena kan kita tidak mungkin juga bisa memberangkatkan jemaah haji kalau misalnya pemerintah Arab Saudi tidak memberikan izin atau tidak memberikan ruang kepada kita semua untuk bisa memberangkatkan haji, gitu ya. Apalagi kita tahu bahwa sudah 2 tahun ini kita tidak memberangkatkan jemaah haji disebabkan karena pandemi COVID-19 masih melanda dunia. Nah, namun demikian tentu kita tetap harus mempersiapkan jika kemungkinan perjalanan haji tahun 2022 ini dibuka oleh pemerintah Arab Saudi. Nah, karena itu pemerintah Republik Indonesia bersama dengan DPR sesuai dengan amanat dari undang-undang tentang penyelenggaraan haji dan umroh, bahwa kita tetap harus mempersiapkan berapapun nanti kuota yang akan diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Dan tanda-tanda bahwa kemungkinan akan dibuka bagi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 ini kan sudah bisa dilihat dari misalnya dibukanya kembali perjalanan umroh. Walaupun tentu perjalanan umroh ini pun juga masih dalam kuota yang sangat terbatas, namun demikian potensi untuk dibukanya kembali penyelenggaraan ibadah haji ini masih sangat terbuka lebar, gitu ya. Nah, karena itu kita perlu persiapan untuk sesuai dengan ketentuan undang-undang. Misalnya pertama, berapa biaya yang harus dikeluarkan bagi calon jemaah haji yang akan diberangkatkan. Yang kedua, bagaimana protokol kesehatannya. Kita harus bisa memastikan bahwa jikalau dibuka perjalanan haji, maka harus dipastikan protokol kesehatannya, standar pelayanan yang harus diberikan, apa saja yang harus dipersiapkan, dari mulai karantina, fasilitas kesehatan, rumah sakit kesehatan, berapa jumlah tenaga kesehatan yang harus dipersiapkan, sampai kepada jumlah akomodasi yang harus dipersiapkan dalam konteks penyelenggaraan haji. Karena memang penyelenggaraan haji itu kan tidak mudah, karena ini kan menyangkut dengan mobilisasi manusia, ya, pergerakan manusia dalam jumlah yang cukup besar dan berinteraksi dengan banyak orang di seluruh dunia di tanah suci Arab Saudi ini. Ya, Pak Aceh, ini kan sebenarnya pemerintah sudah melakukan 3 opsi persiapan. Pada prinsipnya sebenarnya calon jamaah kita kan inginnya berangkat. Jadi persiapan itu walaupun persiapan berangkat penuh, berangkat separuh sesuai kuota atau tidak berangkat. Sementara negara lain kan juga melakukan lobby ke pemerintah Arab Saudi. Apa yang kurang nih dari pemerintah kita nih Pak Aceh? Apakah lobbynya kurang atau mungkin negosiasi dengan Arab Saudi yang kurang intensif? Bagaimana menurut Anda? Iya,
memang soal lobby tentu terungkap ya di dalam proses rapat yang telah dilakukan oleh kami tadi, gitu, bahwa memang ada tekanan yang cukup kuat dari teman-teman Komisi 8 supaya melakukan lobby yang lebih intensif, bahkan harusnya memang lobbynya itu adalah lobby antar kepala negara. Tapi kan kita juga tidak bisa mendesak kepada pemerintah Arab Saudi, karena bagaimanapun pemerintah Arab Saudi juga harus mempertimbangkan aspek kesehatan dan pengendalian dari COVID di negaranya. Karena kita tahu bahwa COVID ini tentu ia berpotensi membahayakan kesehatan jiwa dari masing-masing warga negara di seluruh dunia. Karena kan kita tahu bahwa jamaah haji itu kan bukan hanya interaksi antar dua negara, tetapi juga puluhan negara, bahkan ratusan negara. Nah, karena itu memang harus disepakati secara bersama-sama soal bagaimana protokol kesehatan yang menjadi prioritas utama kita, agar jangan sampai acara-acara keagamaan seperti haji ini menjadi trigger bagi penularan COVID-19. Nah, karena itu tentu saya kira pelaksanaan haji atau umroh ini seiring dengan sejauh mana pengendalian COVID di setiap negara ya. Nah, karena itu saya kira penting sekali upaya lobby yang dilakukan oleh kita juga harus bersamaan dengan upaya pengendalian COVID di negara kita juga. Sebab kan tidak mungkin pemerintah Arab Saudi akan memberikan kuota yang banyak atau memberikan izin terhadap negara kita kalau misalnya pengendalian COVID di negara kita juga dirasa kurang baik, gitu ya. Karena tentu mereka pun juga tidak mau bertaruh dengan kesehatan warga negaranya. Betul, ya. Dan kemarin pemberangkatan umroh kan sebenarnya sudah bisa jadi pilot project ya Pak Aceh ya, untuk kesiapan kita untuk memberangkatkan jemaah haji. Tapi misalnya begini Pak Aceh, bisakah mungkin negosiasi itu dilakukan paralel? Kalau misalnya DPR mendesak pemerintah, tentu kan Menteri Agama atau pemerintah kembali lagi tergantung keputusan pemerintah Arab Saudi. Mungkin di sisi yang lain, DPR juga melakukan lobby-lobby dengan misalnya Dewan Syuro, penasehat kerajaan Arab Saudi, sehingga bisa memberikan kelonggaran juga untuk kuota Indonesia begitu. Iya, upaya itu sebetulnya sudah pernah dilakukan ya. Misalnya kemarin bersama dengan Menteri Agama, Ketua Komisi 8 juga melakukan pembicaraan dengan Menteri Urusan Haji, dengan Gubernur Mekah Al-Mukarramah ya, dengan otoritas Dewan Malaki yang ada di Kementerian Arab Saudi. Ini semata-mata memang kita lakukan dengan mencoba untuk memberikan penjelasan bahwa kita pastikan bahwa calon jemaah haji Indonesia yang akan dikirim ke Arab Saudi tentu mereka yang betul-betul secara kesehatan, kemudian negara kita pun juga telah dipastikan penanganan pandemi COVID-19-nya juga teramat baik gitu ya. Dan langkah-langkah yang lain yang dilakukan oleh kita di dalam rangka bagaimana kita meyakinkan pemerintah Arab Saudi bahwa Indonesia akan betul-betul memastikan bahwa calon jemaah hajinya itu sama sekali tidak terkontaminasi oleh COVID-19 gitu ya. Iya, Pak Aceh, ini kan dalam masih kondisi pandemi. Tentu kalaupun pemerintah Arab Saudi memberikan kuota bagi Indonesia untuk memberangkatkan jamaah hajinya, tentu tidak mungkin 100% kuota itu kita dapatkan karena masih dalam kondisi pandemi. Apa yang bisa Anda sampaikan agar pemerintah juga menyiapkan opsi-opsi khususnya bagi mereka yang gagal berangkat ini, Pak Aceh? Iya, pertama tentu ya kita harus siap dengan segala kemungkinan ya. Jika memang tidak bisa memberangkatkan 100% kuota, maka kita bisa memberangkatkan setengahnya. Kalaupun juga kita tidak bisa memberangkat setengahnya, setidaknya kita memberangkatkan misalnya 25% gitu ya. Atau misalnya kita bisa memberangkatkan 10%. Saya kira ini tergantung dari pengendalian dan perkembangan baru dari varian COVID. Kan kita juga tidak bisa membayangkan sebelumnya
ada varian baru yang namanya Delta, kemudian sekarang varian Omicron gitu ya, yang penularannya begitu cepat. Nah, tetapi yang harus diyakinkan kepada calon jemaah haji adalah bahwa kesehatan, keselamatan jiwa itu jauh lebih penting ya, diprioritaskan oleh kita daripada kita ingin mendapatkan, salah satunya juga soal ibadah. Iya. Nah, karena itu saya kira pemerintah Indonesia betul-betul harus transparan dan terbuka kepada calon jemaah haji, ya, agar penjelasan-penjelasan seinformatif mungkin pada masyarakat ini tidak dinilai sebagai bentuk ya sesuatu nanti pemerintah dianggap menghalang-halangi orang untuk melakukan ibadah. Betul. Saya kira itu tidak boleh terjadi. Karena itu apalagi Bang Denny, kita tahu bahwa sekarang kan misalnya seperti yang sekarang dialami saat ini, kita bisa mengakses langsung ke Arab Saudi melalui media televisi. Umroh terbuka, itu, tetapi di saat bersamaan di tanah air simpang siur soal evaluasi terhadap pelaksanaan umroh di Indonesia, karena ada beberapa tim advance kita yang terkena COVID, ya, varian Omicron. Nah, tapi harus dijelaskan kepada masyarakat bahwa kenapa kita misalnya menerapkan kebijakan one gate policy. Ya, kenapa pemerintah harus mengatur soal umroh? Ini kan semata-mata bagian dari upaya kita untuk mengendalikan penularan COVID di Indonesia, ya, karena kita tahu bahwa saat ini menurut Satgas COVID-19 di Indonesia bahwa penularan Omicron, ya, ini sebagian besar berasal dari Arab Saudi dan dari Turki, gitu. Betul. Nah, ini yang harus diwaspadai juga oleh kita. Karena itu wajar kalau misalnya ada wacana, misalnya, termasuk saya juga menyampaikan aspirasi saya, bahwa menyampaikan pendapat saya bahwa sebaiknya kalau misalnya Omicron tidak bisa dikendalikan, maka ya tunda aja dulu keberangkatan sampai terjadi pengendalian Omicron ini. Iya, jangan sampai berangkat haji pulangnya bawa virus, ya. Nah, itulah yang terjadi. Seperti yang tadi saya sampaikan juga saya tanyakan kepada... Iya, tapi Kang Aceh, saya lanjutkan terkait dengan statement Anda soal persiapan dari sisi kita sendiri, misalnya aspek kesehatan jamaah kita. Anda melihat apakah pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan sudah melakukan opsi-opsi prevensi yang cukup baik ketika kita memberangkatkan jamaah haji agar tidak menjadi blunder atau bumerang nanti untuk angkatan berangkat berikutnya nih, Pak? Ya, saya pastikan tadi bahwa kepada Kementerian Kesehatan agar penanganan protokol kesehatannya betul-betul tegas. Misalnya, karena kan kita pernah punya pengalaman pada beberapa bulan yang lalu pernah kita memberangkatkan calon jemaah umroh, tetapi di tes PCR di Indonesia negatif, tetapi pas datang ke Arab Saudi positif. Iya. Ini masalah serius. Ini kan menyangkut dengan nama baik kita juga. Karena itu misalnya ada kebijakan one gate policy di mana proses pemberangkatan umroh harus dilakukan dalam satu pintu. Yaitu semua terlebih dahulu harus dikarantina di asrama haji. Setelah itu dites oleh laboratorium yang betul-betul kredibel, termasuk juga bisa dipantau oleh pemerintah Arab Saudi. Lalu mereka diberangkatkan ke Arab Saudi, dikarantina di Arab Saudi, ya, lalu mengikuti sistem aplikasi yang terintegrasi antara aplikasi Indonesia yaitu Peduli Lindungi dengan Tawakalna yang ada di pemerintah Arab Saudi, sehingga dari situ betul-betul jika terjadi sesuatu bisa terdeteksi dengan cepat. Ini semua adalah bagian dari langkah kita untuk bisa memastikan sebetulnya jangan sampai COVID-19 ini, jamaah umroh kita ini membuat misalnya pandangan yang negatif terhadap Indonesia, bahwa jemaah Indonesia ya tidak terkendali COVID-nya, sehingga bisa menularkan ke lain. Nah, hal-hal semacam ini tentu kita harus bahas bersama, dan kami di Komisi 8 sedang membuat panitia kerja untuk penyelenggaraan haji tahun ini. Jika memang dibuka, maka kita harus persiapkan dari A sampai Z-nya. Termasuk juga misalnya soal
berapa biaya yang harus dikeluarkan, bagaimana di pesawatnya, bagaimana fasilitas kesehatan yang ada di Arab Saudi, bagaimana ibadahnya selama di sana, berapa hari dan lain-lain. Itu nanti akan kami bahas secara lebih detail di dalam panja panitia kerja agar memang kita jikalau diberikan kesempatan untuk berangkat haji tahun ini, kita telah mempersiapkan sematang mungkin, sebaik mungkin, sehingga tidak terjadi penularan COVID, namun ibadahnya tetap bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Baik, Pak Aceh, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu, Pak Aceh. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, pemirsa, demikian diskusi saya dengan Dr. Haji Tubagus Aceh Hasan Sajili, Wakil Ketua Komisi 8